Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga di mata kuliah audit operasional terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu membuat laporan operasional, yaitu tahapan pembuatan kertas kerja pemeriksaan audit operasional. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat review pengujian pengendalian manajemen, maka kita buat yang disebut dengan audit rinci. Di mana audit rinci ini intinya adalah nanti kita mengumpulkan bukti. Kalau kata bukti ini berarti ada evidence terkait dengan temuan yang sudah kita lakukan tadi ya, mendapatkan informasi, penelahan peraturan, penemuan objek, meneliti potensi kelemahan, memahami pengendalian manajemen. Nah, setelah kita melakukan kedua tahapan audit sebelumnya, nah ini tahapan yang ketiga adalah kita mengumpulkan bukti yang cukup relevan atau dapat diandalkan dan kompeten, dapat dipertanggungjawabkan, di mana nantinya sebagai landasan untuk pengembangan temuan. Maksudnya pengembangan temuan adalah kita nanti akan mencatat bagaimana sih temuan-temuan kita yang kita dapatkan terkait dengan kondisi penyebab akibat kondisi kriteria penyebab akibat rekomendasi dan tanggapan si auditor itu seperti apa. Nantinya disajikan dalam kertas kerja audit sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang akan dibuat. Nah, itu terkait dengan tahapan audit yang ketiga. Kalau kita ilustrasikan langsung ke dalam working papernya, kita lihat working papernya dulu. Yang ketiga. Nah, ini audit lanjutan. Ya, audit rinci itu audit lanjutan, berarti di sini nantinya tadi ya kita melakukan temuan-temuan tersebut sebagai bukti yang cukup akurat. Dengan kata lain, nantinya bisa dibawa supaya dari bukti audit tersebut bisa diambil kesimpulan dan tanggapan untuk memperbaiki suatu program kerja atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat dulu di sini yang pertama. Ada temuan pertama. Jadi tadi kita meneliti temuan ya di sini. Karena kenapa ada temuan? Karena nantinya bukti itu salah satunya karena ada temuan. Karena temuan tidak sesuai dengan kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka muncul yang dikatakan temuan. Berarti kita bahas dulu di sini. Tujuan audit lanjutan adalah yang pertama dari segi 3E juga, ekonomis, efisiensi sama efektivitas. Berarti di segi apakah biaya program pengembangan, ini contohnya masih sama ya, si PT Wings, sistem informasi yang dilaksanakan tersebut tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Ini yang pertama. 2. Apakah program pengembangan sistem informasi tersebut telah menggunakan teknik? Ini berkaitan dengan efisien karena berkaitan dengan proses untuk program tersebut. Nah, yang ketiga, apakah program pengembangan sistem informasi tersebut telah berhasil? Kalau kata-kata telah berhasil berarti ini intinya adalah dari segi efektif. Yang keempat, apakah setelah dilaksanakan pengembangan sistem informasi ini juga efektif ya? Sistem telah dibangun memenuhi kebutuhan, sistem dibangun memberikan dampak efisiensi dan nilai ekonomis terhadap jalannya operasi institusi, baik masa depan maupun masa sekarang. Intinya seperti itu. Ini harus tujuan auditnya. Kalau kita lihat tujuan auditnya ini semuanya secara baku hampir sama. Ya, yang harus kalian perhatikan adalah kalian bisa menambahkan terkait dengan masalah efisien ya. Kalau efisien berarti kan dari segi proses. Kalau kalian mau tambahkan apakah program misalkan ya teksis tersebut gitu ya telah sesuai misalkan dengan planning. Nah, itu kalau tidak sesuai berarti nanti kenapa. Terus apakah program teksis tersebut sesuai dengan visi misi dari program tersebut. Nah, dengan kata lain, kalau kita ilustrasikan tadi ke program kerja dia ada di himpunan mahasiswa, ini harus bisa dielaborasi lagi dari segi efisiensi. Kalau ini kan metode dan teknik itu kan berkaitan dengan sistem informasi. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan program kerja, berarti bisa dilihat dari teknik, bisa juga teknik dan metode sih, atau mungkin dengan pendekatan misalkan perencanaan gitu ya. Nah, yang keempat tadi saya udah jabarkan. Maka kalau di bagian kedua ini, temuan yang kedua adalah judul temuannya. Oh, ternyata biaya program sistem informasi tersebut dari hasil pertanyaan yang pertama itu melampaui anggaran. Maka ini kondisinya seperti ini.
jadi temuannya seperti itu ya, karena kriterianya tidak sesuai. Terus yang kedua, ternyata teknik dan metodenya dalam mengembangkan sistem informasi tidak sesuai atau kurang tepat. Dalam ini bukan teknik dan metode yang digunakan namun pendekatan sistem. Nah, ini contohnya saja ya. Kalau misalkan tadi ini yang nomor 2, apakah misalkan gitu ya, teknik pengambilan keputusan misalkan terhadap pemilihan tadi pembicara atau susunan acara tersebut misalkan sudah tepat. Ternyata kalau tidak tepat, misalkan di sini tekniknya hanya atau metodenya hanya berdasarkan keputusan langsung dari ketua, tidak adanya rapat bersama. Nah, itu bisa juga menjadi daftar temuan. Terus yang ketiga tadi ya, apakah program pengembangan sistem berhasil mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga ini bisa kamu tambahin ya, ini masuk ke sini nih yang ke atas, karena ini daftarnya misalkan gini, ternyata judul temuan yang ketiga ya di sini ya, berarti ternyata program pengembangan sistem tersebut tidak mencapai tujuan karena kenapa? 70% harusnya ada survei. Misalkan 70% dikatakan tidak puas atas adanya acara teksis atau dan lain-lain misalkan. Nah, ini harus ada survei di situnya. Nah, untuk lebih akuratnya, karena misalkan kalau di sini sistem informasi tidak mencapai tujuannya, kalau di sini kalau kita lihat sebagian tujuan pelaksanaan sistem informasi tidak tercapai. Misalkan tadi tidak tercapainya karena kenapa? Ya karena misalkan masih banyaknya misalkan penghambatan dari segi produksi, atau mungkin pengembangan sistem informasi ini malah memperlelet kinerja dalam suatu organisasi. Nah, itu juga bisa. Nah, terus kita lihat lagi di sini yang keempat, apakah sistem pelaksanaan pengembangan sistem informasi telah dibangun memenuhi kebutuhan. Ternyata misalkan tidak memenuhi kebutuhan. Maksudnya gimana kebutuhan pengguna? Jadi sebenarnya sekarang ini belum perlu banget loh untuk pengembangan atau sistem informasi tersebut, pengembangan sistem informasi. Kalau kita ilustrasikan dalam teksis, berarti contohnya adalah kalau sistem tersebut ya, misalkan apakah teksis dibangun memenuhi kebutuhan untuk penggunanya. Ternyata pernah loh, misalkan kalian mengadakan teksis tersebut berkaitan dengan entrepreneur, nggak ada hubungan dengan pajak. Ternyata tema untuk teksis ini tidak dibangun untuk kebutuhan pengguna, karena misalkan kenapa? Sebagian besar peserta kecewa atas materi yang diberikan. Nah, intinya misalkan seperti itu. Nah, yang keempat, sistem informasi dibangun memberikan dampak efisiensi. Ternyata nggak efisiensi gitu kan, tidak memberikan dampak efisiensi dan nilai ekonomis terhadap jalannya institusi baik masa sekarang maupun masa depan. Nah, ini kenapa kayak gitu? Nah, ini harus dielaborasi lagi. Ini judul temuannya. Nanti dari temuan ini kita cari penyebab dan akibatnya seperti apa. Nah, setelah tadi kita udah bikin judul temuan, berarti harus dilakukan bagaimana sih kita melakukan dari temuan tersebut supaya kita tahu. Kita elaborasi lagi dengan cara apa? Kita bikin langkah kerja. Nah, langkah kerja inilah yang kita buat. Yang pertama untuk yang tadi ya, yang pertama ya, untuk biaya. Kenapa biayanya tersebut bengkak gitu loh? Kita cari, telusuri penyebab terjadinya penggunaan dana pengembangan tersebut lebih besar dari anggarannya. Terus yang kedua, berkaitan dengan metode. Kita telusuri ketentuan metode yang tepat yang digunakan untuk program pengembangan sistem tersebut. Jadi ini telusuri ini untuk langkah kerja hampir sama ya. Jadi kalau daftar temuannya 4, di sininya juga ada 4. Nah, kalau kayak gini kan ini dipisah. Sebenarnya ini bisa langsung masuk ke sini ya, di judul temuan. Jadi 3 4 nanti langkah kerja jadi 1. Ini kalau ini dipisah dia. Ya, untuk yang tadi sebagian dari tujuan pelaksanaan pengembangan sistem informasi tidak tercapai. Salah satunya misalkan tidak dibangun memenuhi kebutuhan. Telusuri tujuan yang ingin dicapai. Berarti kalau nggak dicapai tujuannya apa sih dari pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Nah, sedangkan yang terakhir, telusuri faktor-faktor merupakan kelemahan. Kenapa? Masih tidak berdampak pada efisiensi dan nilai ekonomis. Nah, ini untuk di auditnya sama kayak kemarin ya, oleh nama kalian. Tanggal terserah kalian maunya kapan. Biasanya ini tanggal dilakukannya pertama kali melakukan audit lanjutan tersebut. Beresnya kapan? Nih beres sampai dengan, berarti di sini kalau kita lihat 7 hari. Berarti dalam jangka waktu 1 bulan ya.
Nah, nanti di review olehnya, kalau ini Muhammad Muiz, kalau udah nanti di review maka sekaligus kalian bikin yang disebut dengan daftar temuan dan rekomendasi. Nah inilah yang menjadi yang harus kalian perhatikan. Jadi di audit rincian itu kita selain membuat kertas kerja, kita juga bikin yang disebut dengan daftar temuan dan rekomendasi. Di mana daftar temuan dan rekomendasi ini berisikan kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan tanggapan auditor. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kalau kita lihat yang pertama kondisinya adalah untuk melaksanakan program pengembangan sistem informasi tersebut telah memakai dana sebesar 200 juta padahal anggarannya kriterianya adalah 150. Nah, kenapa bisa terjadinya lonjakan anggaran? Nah, kita telusuri dari hasil telusuran kita, ternyata kita dapat adalah di situ berkaitan dengan kebijakan bendahara. Nah, kebijakan bendahara inilah yang digunakan sebagai dasar untuk kondisi tersebut lebih over 50 karena bendahara melakukan kebijakan yaitu untuk menolong manajemen sistem informasi pada saat itu sedang mengalami kesulitan resesi ekonomi dengan pertimbangan apabila tidak dibantu program pengembangan sistem informasi guna peningkatan usaha pengendalian IT perusahaan akan gagal. Ini berkaitan dengan kebijakan bendaharanya itu sendiri. Nah, iya. Sedangkan kalau akibatnya kita lihat dulu ketika di sini ada tidak sesuai maka manajemen sistem harus memakai dana dari mana gitu kan. Berarti dibutuhkan lebih besar dari dana sebelumnya. Ini menggunakan dana apa? Dari laba ditahankah atau mana-mananya? Bisa kalian lihat biasanya nanti akan tahu gitu. Nah, kalau misalkan dari tanggapan auditor, berarti di sini kita bisa lihat adalah bendahara proyek mengaku telah melakukan kebijakan tersebut tapi semata-mata karena niat baik. Nah, ini kalau misalkan kenapa bisa niat baik? Karena kita bisa lihat di sini keterangannya adalah ketika tidak dikasih dana 50 juta maka nih pengendalian IT perusahaan akan gagal gitu. Terus yang terakhir, bendahara proyek manajemen harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Walaupun di sini dia itikat baik tapi dia melanggari aturan kebijakan perusahaan. Belum tentu itikat baik tersebut berdampak atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Makanya nanti rekomendasinya tergantung dengan ketentuan perusahaan yang berlaku gitu. Terus yang kedua terkait dengan penggunaan teknik dan metode program pengembangan sistem informasi. Kalau kita lihat di sini tadi kan belum tepat atau tidak sesuai dengan hal-hal yang harus dicapai oleh suatu perusahaan. Nah, penggunaan metode teknik yang tidak tepat ini dikarenakan manajemen menggunakan pendekatan sistemnya apa? Nah, ini contoh ya berdasarkan hasil kriteria. Ini kriteria ini berdasarkan pedoman atau yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi dia menurut metodologi program pengembangan sistem ada 3. Ini kriterianya yang digunakan yaitu fungsional, decomposition, metodologis, data dan orientasi metode dan perspektif metode gitu intinya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti intinya adalah dari kondisi dan kriteria tidak sama maka nanti ada kesalahan bahan dan literatur yang digunakan oleh manajemen. Karena harusnya dia menggunakannya ini kan, tapi dia menggunakan pendekatan sistem yang seolah-olah pendekatan sistem tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kata lain nanti akan berakibat pihak manajemen kurang tepat menggunakan teknik dan metode sehingga nantinya makanya tadi hasilnya tidak efisien, efektif dan ekonomis terhadap pengembangan sistem yang ada di PT Wings Asia ya. Terus di sini kita bisa lihat rekomendasinya dalam mengaplikasikan teknik metode program pengembangan sistem informasi perlu ketelitian dan perhatian yang khusus terkait kadaluarsa revisi bahan dan literatur yang digunakan. Nah, ini juga kayak gitu. Contohnya gampang gini deh, kita ada pelatihan pajak. Metode yang digunakan adalah misalkan dosennya ini masih menggunakan peraturan yang lama, sedangkan kita tahu ya misalkan berkaitan dengan PTKP 2012 2016 beda tarif pajak
2013 untuk UMKM sama PP 2018 beda. Nah, kalau dosennya tidak update terhadap pajak, maka percuma dia ajarin pajak tapi tidak berlaku atau tidak bisa dipakai di kemudian hari. Nah, intinya seperti itu. Nah, yang ketiga, beberapa tujuan pelaksanaan program pengembangan tersebut belum terrealisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa bisa belum terrealisasi? Kalau kita lihat kriterianya, ini berarti pedomannya ya. Adapun tujuan pelaksanaan tersebut belum terrealisasi antara berikut. Nih kita lihat kriteria file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaan. Harusnya seperti ini. Data sumber tidak akurat yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Nah, intinya adalah berarti berdasarkan kriteria dan kondisi maka nanti akan muncul yang disebut akibatnya. Berarti akibatnya adalah kalau kita lihat di sini penyebab dulu deh. Batas pelaksanaan program pengembangan sistem informasi tersebut telah selesai, ini penyebabnya ya. Sedangkan akibatnya sebagian dari tujuan pelaksanaan kalau misalkan di situ telah selesai dan habis maka tidak tercapai gitu loh. Ya. Akibatnya tadi ya. Tanggapan si auditor berarti intinya adalah pihak manajemen belum efektif dan kurang mengefisiensikan kesempatan peluang dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nih, jadi dia ada beberapa realisasi harusnya A, B, C, D, E. Ternyata nggak direalisasikan. Contohnya gampang gini deh. Ketika kita ada acara nih. Acaranya misalkan 3 hari. Nah 3 hari itu ada A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Ternyata yang masuk cuman A, B, C, ada yang kebuang. Misalkan D, F, G, H, I, J kebuang. Nah itu yang disebut dengan pelaksanaannya tersebut dikatakan belum terrealisasi. Dengan kata lain, nantinya tanggapan auditornya adalah si manajemen ini berarti ya belum efektif dan kurang mengefisiensikan kesempatan atau peluang dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan untuk manajemen tersebut ya dituntut untuk lebih produktif dan tanggap dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang. Ini contoh terkait dengan tanggapan si auditor atau rekomendasi. Kalau ini berkaitan dengan rekomendasi. Yang terakhir di sini kita bisa lihat program pengembangan sistem tersebut tidak memberikan dampak hasil. Nah, seharusnya ini harusnya memberikan dampak efisiensi, nilai ekonomis, jalannya institusi baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat dari tadi kondisi kriteria penyebab akibat. Nah, penyebabnya berarti intinya adalah adanya beberapa pihak yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kegiatan. Nah, ini penyebabnya seperti ini. Kalau kita samakan dengan nanti misalkan contoh ya gampang tadi tesis ya. Berarti kalau misalkan ternyata program tesis tersebut tidak berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa di bidang akuntansi. Padahal di sini harusnya adalah kriterianya ada berdampak efisiensi atau efektivitas dalam kegiatan mahasiswa belajar akuntansi dalam memahami ilmu akuntansi ataupun pajak. Nah, kenapa misalkan ternyata beberapa tugas pokok misalkan gitu ya dalam kegiatan acara tesis ini ternyata ada beberapa fungsi atau kegiatan tersebut tidak berjalan dengan optimal. Contoh misalkan tidak diberikannya hangout terkait dengan materi seminar dan lain-lain. Nah ini kan menjadi hal yang krusial gitu loh terhadap penyerapan kepada peserta atau mungkin materi pemilihan dari pembicara tersebut. Ketika pembicara dikatakan kurang relevan misalkan berkaitan dengan pajak tapi yang diundang adalah sarjana tata boga. Nah itu kan yang menjadi kurang relevan misalkan seperti itu. Ini contoh aja ya dari kondisi kriteria penyebab akibatnya berarti kegiatan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan perusahaan. Setelah kita dapat akibatnya maka kita tanggapi yaitu adanya tindak kriminalisasi pemanipulasian laporan. Nah ini biasanya gampang banget ya, jalan bagus padahal sebenarnya enggak. Nah itu gitu. Yang terakhir adalah di sini rekomendasinya. Maka nantinya manajemen sistem informasi dituntut dapat menjelaskan secara detail memastikan terkait dengan laporan kegiatan yang dimanipulasi terkait dengan what, why, how, apa
mengapa, bagaimana kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Nah, itu intinya. Kalau kita lihat berarti di sini nantinya harus dijelaskan secara uraian efisiensinya, efektivitas sama ekonomisnya kenapa bisa tidak tercapai dengan optimal. Nah, itu terkait dengan pembuatan audit rincian. Nanti tugasnya adalah kalian lanjutkan di program kerja kalian terkait dengan audit rincian tersebut. Nah, kita lanjut dulu sebentar. Nah, setelah audit rincian maka nanti ada pelaporan, yaitu mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi pihak berkepentingan, laporan komprehensif, menyajikan laporan temuan dan hasil temuan untuk mendukung kesimpulan audit. Nah, kalau kita bahas tentang pelaporan, berarti kalau yang disebut dengan tadi laporan audit manajemen itu intinya apa sih gitu kan? Ini laporan audit manajemen berarti adalah seperti ini. Laporan audit itu merupakan ringkasan dari hasil pekerjaan audit yang telah kita lakukan, yaitu tadi dari audit pendahuluan, audit review dan pengujian pengendalian manajemen, audit lanjutan atau audit rincian. Nah, itu sampai dengan nanti bikin daftar temuan baru kita melakukan pembuatan laporan audit manajemen atau laporan audit operasional. Dimana tadi secara umum laporan audit itu merupakan laporan ringkasan hasil pekerjaan audit yang menginformasikan kelemahan-kelemahan yang penting bagi manajemen dan menunjukkan cara memperbaiki kelemahan tersebut. Nanti intinya kita memberikan rekomendasi perbaikan. Tapi ketika kita sudah memberikan rekomendasi, tanggapan manajemen itu atau keputusan tersebut kembali lagi ke tangan COA atau BOD atau Board of Director, direktur atau ya sudah kepala direksinya ya, terkait dengan apakah dari rekomendasi yang sudah dilakukan sama si auditor ini mau dipakai atau enggak gitu. Nah, laporan audit intinya adalah memberikan rekomendasi tadi perubahan, bisa prosedur, bisa standar, bisa tadi menunjukkan bagi-bagian resiko, misalkan rekomendasi pemecatan juga bisa terkait dengan orang atau mungkin bagian tertentu, menyajikan penilaian atas kualitas sistem dan prosedur, menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari satu kegiatan. Nah, distribusi laporan audit karena sifatnya adalah internal, maka di sini yang harus kalian pahami berarti intinya adalah nanti tujuannya adalah ke mana? Manajemen senior. Berarti di sini manajemen senior kalau kita lihat bisa ke kepala bagian atau kepala kabak, kepala bagian ya, atau kepala seksi boleh, dewan direksi, dewan komisaris, atau dewan audit. Nah, tujuannya adalah nanti dibagi menjadi 3, yaitu mentransfer informasi. Kenapa mentransfer? Ya iyalah, misalkan tadi kebijakan terkait dengan pengembangan informasi, ternyata dilihat 3 ini tidak terjalan. Berarti kalau nggak jalan ya kita bilang kenapa bisa nggak jalan. Tadi dari segi ekonomis rugi 50 juta. Dari segi efisiensi metodenya salah. Dari segi efektivitas nggak capai tujuannya. Maka hal tersebut diberikan rekomendasi 3E tersebut tidak tercapai. Maka nantinya harus ada keputusan yang diambil dari manajemen. Yang kedua adalah mempengaruhi. Kalau mempengaruhi ya sudah tadi dari tanggapan dan rekomendasi yang sudah kita lakukan, kita bisa mempengaruhi manajemen. Ini kalau misalkan orang ini tidak dilakukan sanksi gitu ya tadi ya, seperti direktur keuangan, maka nanti kebijakan ini bisa berulang terus loh. Nah, intinya gitu, bisa mempengaruhi. Yang ketiga adalah mendapatkan hasil. Kalau mendapatkan hasil ketika ini kebijakan yang kita atau rekomendasi kita dilaksanakan sama direksi atau pimpinan perusahaan, maka itu disebut dengan respons. Nah, tadi ya, menginformasikan intinya adalah auditor ingin membangun kesadaran manajemen akan adanya masalah. Tadi saya bilang, makanya kita menginformasikan dari segi kondisi kriteria penyebab akibat. Mempengaruhi tadi meyakinkan bahwa pembaca terhadap arti penting masalah tersebut. Makanya laporan ini menunjukkan validitas dan signifikansi. Itu mempengaruhi. Kalau memberikan respon, hasil atau tindakan yang diharapkan nantinya ketika kita sudah menyampaikan laporan audit. Apakah manajemen atas atau manajemen puncak ini melakukan apa yang kita minta atau tidak, guna untuk mencegah terulang kembali suatu kesalahan. Tadi saya bilang seperti itu ya.
Nah, kalau kita lihat laporan audit eksternal versus laporan audit manajemen, di sini terdapat perbedaan fundamental atau dasarnya ya antara laporan eksternal auditor dengan laporan audit manajemen dan internal. Kalau laporan audit eksternal namanya juga eksternal, berarti penggunaannya tersebut gitu ya digunakan untuk kalangan yang memiliki akuntabilitas publik. Jadi intinya adalah di sini di-share ke publik. Kenapa? Karena salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat pengaruh terhadap mikro maupun makroekonomi suatu negara itu sendiri karena memiliki tingkat akuntabilitas publik. Contohnya adalah perusahaan bursa efek yang ada di bursa efek dan juga lembaga keuangan. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini laporan audit eksternal berupa manajemen letter yang sama dengan laporan audit internal. Ini kalau kesamaannya ya berupa manajemen letter, ya benar manajemen letter karena membuktikan asersi. Kenapa membuktikan asersi? Maksudnya membuktikan pendapat dari manajemen. Kalau kita bayangkan laporan keuangan itu juga pendapat dari manajemen loh, tapi dituangkan dari angka-angka transaksi. Pendapat manajemen, contoh, saya memiliki pendapatan sekian loh. Nah, itu kan pendapat dari manajemen, betul gak? Nah, sama dengan audit operasional. Audit operasional itu juga pendapat dari manajemen. Ya kan saya misalkan tadi kalau saya nggak ngeluarin 200 juta atau lebih 50 juta, maka nanti nggak jalan loh ini acara. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat tentang audit reporting cycle, di sini kita lihat outline audit finding, gitu ya, prepare audit report first draft, discuss with manager, prepare financial audit report draft, audit report closing reference, yang terakhir adalah issue final report. Maksudnya adalah kita bikin yang outline dulu, outline audit findingnya itu yang disebut dengan tadi ya. Kita lihat gambaran perusahaan seperti apa dan lain-lainnya seperti apa sampai dengan nanti penerbitan laporan finalnya. Nah, kendala dalam membuat laporan, kendalanya yang pasti adalah yang pertama penulisan hasil supervisi diulang. Nah, ini yang menjadi masalah ya ketika hasil dari kita sangat misalkan adanya maksudnya berkaitan dengan bersinggungan dengan pihak yang sangat berpengaruh dalam suatu perusahaan, bisa jadi penulisan hasil nanti bisa disupervisi gitu loh. Terus yang kedua, pelaporan di bawah tekanan. Nah, itu yang tadi ya, hasilnya harusnya ada pemecatan ke direktur keuangan karena direktur keuangan tadi misalkan boros 50 juta, tapi kita nggak bisa semena-mena misalkan karena ya sudahlah kalau misalkan kayak gitu nggak usah dimasukkan ke dalam laporan audit operasional ya, mau gimana lagi gitu kan ya. Kadang-kadang memang kita akan tunduk terhadap atasan gitu. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan dalam penulisan laporan, draft yang buruk, kemampuan menulis yang lemah, perbedaan opini auditor dengan supervisor mereka. Nah, ini kalau supervisornya berbeda, ya kita harus berani sebenarnya harus menjaga integritas. Tapi namanya dalam dunia ini kita nggak bisa dipungkiri integritas dan independensi ya kita serahkan lagi kepada diri masing-masing si auditor. Tapi ada kode etik ya seharusnya ya. Kalian harus menjaga independensi dan kredibilitas kalian. Nah, kurangnya minat manajemen. Nah, inilah yang menjadi dasar. Sebenarnya harus diperbaikan, tapi ketika kita udah membuat rekomendasi, ternyata manajemen ya udah biarin aja. Gitu loh. Sama kayak misalkan di kampus gitu loh. Ketika kita sudah memberikan rekomendasi adanya perbaikan A, B, C, D, F, G, ternyata direktur kita bilang ya udah nggak usah, misalkan seperti itu, ya mau gimana lagi, nggak bisa diapapun. Walaupun sebagus apapun pengendalian internal, ketika manajemen puncak tidak mendorong atau memberikan support terhadap kita gitu ya, support terhadap auditor operasionalnya gitu ya, maka sama aja bohong. Nah, rekomendasi output dari laporan audit manajemen berupa rekomendasi. Sekali lagi tadi saya bilang rekomendasi ini bisa bersifat material, bisa bersifat non material, atau bisa bersifat keuangan, bisa bersifat tidak keuangan tadi ya. Kalau misalkan keuangan bisa jadi sifatnya adalah yang tadi 50 juta ya udah ganti rugi gitu. Kalau non keuangan bisa pemecatan, pemutasian dan lain-lain. Ini kayak gitu. Nah, yang klasifikasinya orientasi pada tindakan efektif. Tindakan efektif berarti adalah tindakan berdasarkan tujuan. Nah, kenapa tujuannya ini tidak tercapai gitu? Kenapa nggak tercapai? Ada apa gitu? Terus komitmen pada hasil, pengawasan dan sistem penindaklanjutan. Yang terakhir adalah perhatian khusus.
Isinya adalah laporan audit ini harus langsung, lugas, sesuai dengan kondisi, mempengaruhi, produktif, terstruktur, orientasi pada hasil, menarik, tepat waktu, dan biaya ekonomis. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Nah, sesuai kondisi, maksudnya adalah ya menggunakan nada dan gaya yang cocok dengan kondisi yang sekarang. Kalau dikatakan tidak efektif, efisien sama ekonomis, ya bilang seperti itu. Nah, auditor harus memahami minat membaca, menggunakan penekanan yang tepat. Jadi kita harus bisa memberikan ya tadi persuasifnya kita seperti apa supaya meyakinkan bahwa ini benar-benar kegiatan ini dia loh yang salah atau harus dilakukan perbaikan loh gitu. Nah, mempengaruhi tadi konstruktif, menekankan pada penyebab bukan gejala. Nah, ini kalau ini penyebabnya kenapa sih? Kalau gejala kan baru pre-causes ya kalau kita bilang ya. Berarti sebelum adanya penyebab gitu. Temuan positif dan negatif harus seimbang. Jadi harus kalau misalkan positifnya ada kita tulis, kalau nggak ada positifnya yang negatif semua ya juga harus kita tulis sih sebenarnya. Memberikan perspektif yang proporsional terhadap suatu masalah dan menghargai tindakan dari manajemen. Nah, ini yang menjadi kata-kata konstruktif. Jadi menghargai tindakan manajemen. Jikalau nanti manajemen tersebut tidak melakukan tindakan dan rekomendasi, ya sudah, kita menghargai. Orientasi pada hasil, intinya adalah bukan ingin mencari masalah, tapi ingin mencari solusi. Jadi nanti kalau kalian sebagai auditor, jangan kalian nyari masalah ya. Memang kadang-kadang kita kalau sebagai auditor banyak musuhnya. Karena kenapa? Kita menemukan suatu masalah yang berkaitan dengan orang gitu loh. Apalagi ketika dalam satu perusahaan ini atau dalam satu organisasi ini ada hubungan conflict of interest, misalkan adanya family corporation atau perusahaan keluarga. Ini susah banget tuh. Terus yang kedua, laporan mengandung rekomendasi yang spesifik dan dapat diukur. Nah, ini berkaitan dengan dapat diukur misalkan kayak gimana. Ya sudah, kalau misalkan efektif itu tidak tercapai, dibuktikan dengan apa? Ini hasil kuesioner 70% tidak puas. Nah, intinya gitu. Sebaiknya menjelaskan tidak kan yang telah diambil oleh manajemen. Nah, ini misalkan contoh yang tadi, direktur keuangan 50 juta over budgeting. Nah, 50 juta ini dijelaskan ternyata kalau gue nggak tambahin, misalkan kalau saya nggak tambahin, maka pengembangan sistem ini nggak bakal jalan loh atau gagal loh. Padahal ini sistem udah 80%. Nah, intinya gitu. Menarik, membuat ringkasan executive summary. Nah, ini di awal pertama kali menggunakan format profesional. Nanti formatnya sudah saya kasih. Baku, yang terakhir adalah handling yang jelas. Sedangkan yang tepat waktu dan pembuatan biaya laporan tadi biaya berkaitan dengan biaya analis, biaya administrasi, biaya pembahasan dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah kalau kita sebagai auditor beda loh dengan pembaca. Kalau auditor itu kita lihat dulu, makanya di audit pendahuluan tujuan audit kita apa sih sebenarnya? Memberikan informasi terkait misalkan penyarian, efektivitas ekonomis dan efisiensi terkait dengan program bla 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 gitu kan. Prosedur audit yang digunakan, apa hasilnya, apa kesimpulannya. Sedangkan kalau pembaca nggak kayak gitu, dia bertolak belakang dengan auditor. Kalau pembaca yang tadi tujuannya, kesimpulannya apa sih, udah mau aja. Gue nggak mau tujuan, yang penting kesimpulannya apa hasilnya. 3-nya tercapai gak? Terus prosedurnya, dia nggak mau prosedurnya mau kayak gimana pun prosedurnya, yang penting adalah dukungannya, faktanya apa. Jadi kalau auditor prosedur audit dilakukan apa, kita kalau sebagai pembaca lihatnya faktanya mana, buktinya mana gitu. Kalau auditor bilang apa hasilnya, nah pembaca beda lagi. Kalau kita setelah hasil kita lihat kenapa hal tersebut penting, kenapa bisa jadi temuan. Yang terakhir kalau tadi kesimpulannya, rekomendasinya seperti apa sih bagi pembaca gitu. Nah, ini udah tadi. Nah, nanti terkait dengan struktur laporan audit, ada tujuan audit, ruang lingkup, latar belakang, kesimpulan, ringkasan, hasil audit, dan lampiran. Kalau kita lihat dari atribut sebuah temuan, tadi ada kriteria, kondisi, penyebab, akibat. Ya, dampak ini gak usah saya ulangi lagi. Intinya kriteria adalah standar, tolak ukur, ekspektasi, kebijakan, dan yang lain. Sedangkan kondisi adalah bukti aktual, realitasnya apa. Penyebab berarti intinya kondisi dengan kriteria ada gap, pasti ada penyebabnya apa. Sedangkan dampak tadi ya, dampaknya apa sih,
gitu. Penyebab itu sebab, akibatnya apa gitu maksudnya. Nah ini atribut sebuah temuan untuk menarik perhatian pembaca. Terus ada kriteria, kondisi, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Ini terkait dengan daftar temuan. Jadi kita nanti intinya menyajikannya seperti ini gitu. Laporan audit manajemen intinya adalah tulisan ringkasan hasil audit. Jadi kita nggak menyajikan kertas kerja yang audit pendahuluan, kita nggak bikin kayak begitu, tapi kita nanti membuatnya seperti halnya membuat hampir kayak skripsi gitu ya, tapi kita tidak melampirkan kertas kerjanya, nggak. Terus yang kedua, rancangan sistematis laporan untuk jenis tingkatan pembaca. Kalau misalkan berkaitan dengan tingkatan pembacanya, misalkan manajemen puncak, maka seluruhnya kita kasih. Tapi kalau misalkan hanya bagian direksi, misalkan bagian gudang, ya kita hanya memberikan kepada bagian gudang aja. Tapi berkaitan dengan kertas kerja ya hanya berkaitan dengan bagian gudang, misalkan terkait dengan pembelian barang, terus misalkan keluar dari barang dan lain-lain. Nah, 6 langkah menuju simpulan yang efektif. Yang pertama adalah menjawab tujuan. Jadi di audit pendahuluan itu tujuannya tercapai. Kita melihat dari 3E ya, efektivitas, ekonomi, sama efisiensi. Jadi kalau nanti di ruang lingkup audit kita jelasin itu, menguji 3E itu aja, menggunakan nada yang konsisten dan tepat, seimbang, beri perspektif. Perspektif itu maksudnya adalah perspektif kita sebagai auditor, tanggapannya seperti apa ketika ada kondisinya tidak sesuai dengan kriteria. Yang terakhir adalah komentar terhadap tanggapan dari manajemen. Nah, laporan audit manajemen untuk menulis kalimat pembuka yang efektif, maka kita harus lihat dulu, ungkapkan kesimpulan secara langsung. Nah ini, kalau kita lihat simulasinya, bentar. Nah nih, kesimpulan secara langsung. Audit kami tidak dimaksudkan memberikan pendapat atas kewajaran, tapi kami hanya mencakup dari efektivitas, misalkan efektivitas, ekonomis, efisiensi, kinerja bagian bla 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 bla. Nah ini, audit tersebut dimasukkan untuk menilai tadi ya, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas perusahaan atau kegiatan dari produksi. Nah udah cukup sampai situ doang. Makanya tadi sesuai dengan sini, rancangan pembuka yang dapat mengarahkan kepada pembaca. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan ketiga. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.